Kasih ya. Kamu Iya. nggak mau mampir rumah dulu? Enggak, aku langsung aja. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya. Oh, ternyata cuma dianterin sampai sana. Gua harus samperin cowok itu. Siapa teleponnya? Halo. Assalamualaikum. Wah, harus tanda tangan sekarang. Oh ya udah. Saya langsung ke proyek. Oke. Assalamualaikum. Mbak, kemana? Dia mau ke depan mau beli bumbu. Kamu baru datang? Iya, yaudah. Iya. Tunggu. Kenapa adik aku nggak kamu anterin ke depan rumah? Enggak, Mbak. Emang minta antar sampai di sini, Mbak. Oh, mungkin kamu malu ya dan takut ketemu sama aku. Takut. Kenapa, Mbak? Ya takut karena aku dari dulu nggak pernah setuju kan hubungan kamu sama adik aku. Dan kamu motornya juga masih tetap kayak gini dari dulu. Dan pekerjaan kamu dari dulu aku nanya, kamu nggak pernah jawab. Ya untuk apa aku harus jawab, Mbak? Yang penting aku ya punya pekerjaan dan penghasilan. Ya harus dijawab dong. Aku kan juga pengen tahu adik aku itu bahagia apa enggak sama kamu. Ya yang jelas Citra bahagia, Mbak. Selama ini kita nggak ada masalah kan. Untuk masalah pekerjaan, yang penting aku kan punya pekerjaan, Mbak. Tapi pekerjaan kamu itu nggak jelas. Tolong dong, kamu harus sadar diri jadi cowok. Mbak, selagi Citra mau sama aku apa adanya, ya aku mau kerja apapun nggak masalah kan. Tapi cuma dari dulu Mbak nggak pernah setuju deh kayaknya sama hubungan aku sama Citra. Kayaknya Citra itu terpaksa mencintai kamu. Nah, aku bilang sama Citra, kalau kamu disuruh putusin sama aku. Loh, Karena aku nggak pernah, ya karena aku nggak pernah setuju sama kamu. Adik aku itu cantik. Ya, terus Citra kan mau sama aku apa adanya, Mbak. Aku nggak pernah dari dulu itu menyetujui hubungan kamu sama adik aku. Dan sampai kapanpun, aku nggak bakalan pernah menyetujui hubungan kamu sama adik aku. Ingat itu ya. Oke, kalian harus siapkan semuanya. Dan tuh, bentar lagi kamu jalannya beli pilok atau cat itu warna-warni. Kamu beli 3 aja. Oke, Bos, siap. Mos, siapkan mobilnya ya. Siap, Bos. Oke, ngerti kan? Ngerti, Bos. Yaudah, kalian jalan sekarang juga. Siap. Besok kita beraksi. Siap, Bos. Oh, ternyata kakak si Citra juga ikut ke rumah yang baru. Wah, kesempatan nih. Kesempatan aku nguji dia. Gimana ya? Oh iya, pura-pura nggak tahu rumah barunya Citra aja ya. Sudah di sini. Oke. Berhenti. Iya, Pak. Kan beneran? Oh, sekarang udah terbukti ya. Pak. Udah. Gak usah nyentuh tangan aku, tangan kamu kotor. Gak pantas kamu salaman sama aku. Sekarang udah terbukti dan aku sekarang udah tahu pekerjaan kamu sebenarnya. Dari dulu aku nanya pekerjaan kamu itu apa, kamu gak pernah jawab kan? Sekarang udah terjawab. Ternyata kamu cuma jadi pemulung. Feeling aku emang gak pernah meleset ya. Untung aja aku emang dari dulu itu gak pernah setuju adik aku pacaran sama kamu. Mbak. Iya, emang kenapa kalau aku kerja pemulung, Mbak? Kan penting kerjaanku halal, Mbak. Halal kamu bilang? Iya, pekerjaan kamu emang halal. Tapi pendapatan gak seberapa. Dan lihat, penampilan kamu tuh kucel, kotor. Adik aku tuh gak pantas buat kamu. Kamu tuh harus sadar diri.
Tapi aku harus bisa memantaskan diri kan. Kalau aku ketemuan sama Citra, aku nggak berpenampilan kayak gini. Ini kan cuma ya waktu aku kerja, Mbak. Dan aku nggak bener, ya nggak tahu kalau ini rumah siapa, Mbak. Ini rumah Citra. Bukannya rumah Citra di perumahan BM itu, Mbak? Ini rumah Citra yang baru. Citra beli rumah itu di mana-mana. Dia pengen apa-apa itu bisa beli sendiri. Dan kamu cuma pengen numpang hidup sama Citra. Mbak, aku kenalan sama Citra. Kita sama-sama saling suka. 1000 pun aku nggak pernah minta uang sama si Citra. Ya nggak pantas lah cowok itu minta uang sama cewek. Ya, Mbak kok bilang aku mau manfaatin Citra? Enggak, Mbak. Dan emang dari dulu Mbak yang nggak pernah setuju sama hubungan aku. Iya, aku emang nggak pernah setuju. Aku itu punya pacar kayak kamu. Seharusnya Citra itu punya pacar yang ya kerja kantoran, bukan kerja kayak kamu jadi pemulung. Hasilnya nggak seberapa. Udah deh, Mbak, nggak usah ngomel-ngomel kayak gitu deh, Mbak. Oh ya, Citra mana, Mbak? Kamu mau kemana? Mbak, kok sampai kayak gitu, Mbak? Kamu tuh nggak pantas masuk ke rumah ini. Udah, mending kamu pergi dari sini. Udah, sana pergi. Kamu tuh ya udah kucel. Kakak, ini ada apa? Cep, enggak, itu kotor. Gak usah nyentuh dia. Val, kamu ngapain penampilannya kayak gini? Val, Iya, aku kerja, Cit. kerja? Dek, sekarang kamu lihat. Pacar kamu ini pekerjanya cuma pemulung. Dia udah kucel banget kayak gitu, kotor banget. Kenapa sih kamu masih mempertahankan pacar kayak dia? Kak, bener. Kakak dari dulu nggak setuju ya, kamu pacaran sama dia? Kak, Citra mesti mau penjelasan dari si Noval. Val, tolong dong, kamu jelasin sama aku kenapa kamu sekarang jadi kayak gini. Iya, aku beneran kerja pemulung kayak gini, Cit. Nah, sekarang terbukti kan, feeling kakak memang nggak pernah meleset. Aku dari dulu kan nanya sama kamu, pekerjaan kamu apa? Nggak pernah dijawab kan? Iya. Sekarang terbukti, kerjaan kamu cuma pemulung. Aku nggak jawab, cuma Ya karena kamu malu kan? aku nggak pernah malu, Kak. Aku nggak pernah malu dengan kerjaanku apa. Meskipun aku pemulung, seharian mulung cari botol bekas dan barang-barang bekas, aku nggak pernah malu. Kalau aku malu, nggak mungkin aku tetap di sini, Kak. Aku pasti pergi. Cuma apa? Ya kayak gini. Takut keluarga Citra nggak mau sama Val, aku. jadi semua pekerjaan kamu ini bener. Ya emang bener, Cit. Emang kenapa? Kamu malu juga? Udah dek, mending kamu nggak usah terusin lagi hubungan sama dia. Cit. Kakak nggak pernah setuju ya. Cit, tapi kan kita baru kenal sampai sekarang. Kamu apa adanya kan? Jangan kamu berubah sama aku cuma gara-gara aku seorang pemulung. Val, sekarang gini, aku tuh nggak pernah malu. Kamu mau kerja apa? Kamu istilah kamu mau ngapain? Aku nggak pernah malu. Tapi kamu tolong dong, kamu tuh jujur sama aku, terutama sama keluarga aku. Kalau kayak gini, aku udah kecewa sama kamu. Emang kenapa sih kamu mau jujur aja? Emang berat? Ya aku takut kamu malu, Cit. Aku Sekarang udah bilang, aku nggak pernah malu. Meskipun kamu jadi pemulung atau jadi apapun, aku nggak pernah malu, Val. Aku bakal terima. Yang penting kamu satu jujur sama aku. Apa? Dek, kamu terima dia? Lihat penampilannya aja kucel kayak gitu. Pekerjaan dia cuma pemulung. Kamu nggak pantas sama dia. Udah, mulai sekarang kamu harus nurut sama kakak. Kamu nggak boleh pacaran lagi sama dia. Maksud kakak apa sih? Mulai sekarang kamu putusin dia dan usir dia dari sini. Jadi kamu nggak mau ngusir dia? Udah, sana pergi kamu. Kak, udah. Kamu di situ. Mulai sekarang kamu jangan pernah nginjakin kaki kamu di sini lagi. ya udah, saya pamit dulu, Kak. Ya udah, sana pergi. Val, Udah dek, kamu masuk. Masuk. Ingat ya, kamu jangan pernah kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah sayang, aku balik dulu ya. Iya sayang. Bentar sayang, aku panggil adik aku dulu ya. Buat apa? Ya, aku mau bilang yang aku cerita tadi. Oh, yang katamu tadi itu. Iya. Ya udah. Citra, adek, Ya kak. sini dulu. Nih, kenalan kakak. Dia kontraktor, dia banyak uang. Nggak kayak pacar kamu yang tadi itu, dia cuma pemulung. Iya Cid, bener. Mending cowok kayak gitu tuh tinggalin aja. Atau enggak, kamu mau aku kenalin sama temen aku? Terus? Ya, temen aku tajir-tajir loh. Udahlah, enggak. Kak, kenapa kak? Kak, oh kan? Apa kayak gigi? Kakak kelihatan, itu mobil siapa yang dicoret-coret? Atau dia? Si Nafa. Dia stres gara-gara diputusin sama kamu. Udah, kita samperin aja. Cegat dia. Bos. Aduh. Itu mobil siapa kamu coret-coret kayak gitu? Emang kamu bisa ganti? Ini mobil Pajero loh, mahal. Val, kamu ngapain sampai coret-coret mobil kayak gini? Kau frustasi? Frustasi apa, Cid? Emang kenapa kalau aku... Ini. Aduh. Kenapa? Kamu stres ya? Ini mobil mahal, ini mobil bagus, ngapain kamu coret-coret? Ya ampun Citra, ini novel. Ini orang emang bener-bener ya. Ya emang kenapa nih aku... Val, stop, udah. Udah banyak banget yang kamu coret-coret. Cit, ini sudah banyak tulisannya ditulis sama dia. Sat BM. Itu apa lagi? Cit, ini bakalan kita yang ganti rugi. Ya ini udah, mobil nggak mahal. apa-apa nih. Ini. Val, udah. Aku nggak mau ya ganti rugi. Ini mobil mahal. Kamu apa-apaan sih? Emang kenapa kalau aku coret-coret mobil ini? Ini kan mobil aku, asasi aku dong. Apa? Ini mobil kamu. Kamu nggak usah mimpi ya. Kamu itu cuma pemulung. Ya udah nggak apa-apa kan? Bos. Kok mobilnya dicoret-coret kayak gini, Bos? Apa? Kamu kok di sini, Dim? Ngapain? Iya. Sayang, kamu kok bilang bos sih sama dia? Iya, dia bos aku. Bos? Bos Dim, gimana sih? bentar. Kamu kok ada di sini? Ini Pak Bos, saya ke rumah pacar saya. Nih. Oh, jadi Mbak si Citra ini pacar kamu? Lah, Bos kok kenal sama... Masih kok kenal sama si Naval? Iya, dia ini... Ya, udah. Kamu nggak usah jelasin. Biar aku yang jelasin, biar singkat tuh. Denger kan? Itu mau azan maghrib. Ya kita harus sholat kayak gitu. Udah, Dim, nggak apa-apa. Jadi gini, Cit. Dari dulu aku ditanyain sama keluarga kamu, sama mbak kamu, untuk masalah kerjaan aku nggak berani jawab. Karena aku mau tahu dulu Citra sejauh mana sama aku. Dan untung aja, aku tadi kayak kelihatan mbak ada di rumah baru si Citra. Itu kebetulan untuk menguji mbak. Ternyata mbak memang nggak setuju. Emang mbak, hidup di dunia ini kita harus mencarikan keluarga atau adik kita sendiri untuk pacaran atau punya hubungan sama orang yang mapan. Tapi nggak gitu caranya, mbak salah. Mas ini kontraktor kan? Iya. Ya, tapi aku adalah donaturnya. Apa? Ingat mbak kata-kataku itu ya. Orang yang sayang sama kamu akan berjuang mati-matian untuk kamu, meskipun pekerjaan dia sekecil apapun. Karena rezeki ke depannya tidak ada yang tahu. Assalamualaikum. Nih, kalau mau coret-coret mobil aku, nih mbak. Udah coret-coret, oke? Tapi aku kan nggak pernah mandang kamu pekerjaannya apa. Udah, kalau kita jodoh, kita pasti kembali. Ya udah, saya duluan ya. Assalamualaikum. Coret-coret nggak apa-apa, coret-coret. Kakak tahu? Dek.